Efek metabolik insulin dan glukogen. Yang pertama adalah hormon insulin. Hormon insulin merupakan salah satu bagian tubuh yang penting dalam metabolisme tubuh. Insulin berfungsi untuk mengubah glukosa yang menjadi energi dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Hormon ini juga dapat membantu tubuh menyimpan energi. Insulin akan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen di sel otot, trigliserida di sel lemak, dan sel hati. Insulin dihasilkan oleh pankreas. Apabila insulin produksinya cukup dan digunakan dengan baik, maka kadar gula dalam darah akan berada di angka normal. Mekanisme pembentukan insulin awalnya sebagai preprohormon, selanjutnya menjadi prohormon, kemudian menjadi insulin pada sel pulau Langerhans pada suatu protein dengan rantai A dan B. Insulin tidak hanya dapat disekresikan dalam bentuk aktif, tetapi juga dalam bentuk inaktif atau proinsulin dalam bentuk yang sedikit. Selanjutnya, regulasi insulin dapat melalui penghambatan melalui epinefrin. Pada kasus DM, pada kondisi stres akan memperberat keadaan DM. Pada keadaan stres, produk epinefrin akan meningkat, mencegah pengaktifan insulin dalam merubah glukosa menjadi glikogen. Mekanisme kerja insulin terjadi di hepar dan jaringan perifer. Menurun, menstimulasi lipogenesis insulin meningkat akan menyebabkan lipogenesis meningkat, liposis menurun, glikogenesis meningkat, glikogenolisis menurun, glikoneogenesis menurun, dan glikolisis meningkat. Selanjutnya yaitu fungsi insulin. Kadar glukosa darah yang meningkat menstimulasi sel beta dalam memproduksi insulin. Adapun tahapan proses sekresi insulin melalui stimulasi molekul glukosa antara lain yang pertama, proses di mana glukosa melewati membran sel beta dengan bantuan glukosa transporter. Yang kedua, glukosa akan mengalami proses glikolisis dan fosforilasi di dalam sel dan selanjutnya melepaskan ATP. Yang ketiga, ATP mengaktifkan penutupan K-channel pada membran sel. Yang keempat, penutupan K-channel mengakibatkan terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel sehingga terjadi depolarisasi membran sel. Yang kelima, Ca channel terbuka mengakibatkan masuknya ion Ca sehingga menyebabkan peningkatan kadar ion Ca intrasel. Yang keenam, maka akan terjadi mekanisme pengeluaran insulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah dengan NIM 70100121006 dari kelas A1 baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang efek metabolik insulin dan glukogen. Peran insulin dalam metabolisme tubuh yang menurunkan kadar glukosa darah dengan cara pembentukan KEM sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan glikogenesis. Dalam hal insulin juga menghambat pelepasan glukosa hati dan produksi glukosa baru dari senyawa non-karbohidrat. Hormon insulin juga berperan dalam metabolisme lemak, hipolisis dan lipognesis. Melalui liposnesis asam lemak bebas dapat ditransfer ke mitokondria untuk dioksidasi melalui reaksi beta oksidasi. Peran insulin pada metabolisme protein adalah mengurangi katabolisme protein. Insulin juga berperan dalam meningkatkan sintesis protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pada kasus diabetes mellitus berkaitan dengan defisiensi insulin glukosa ke jaringan menurun, glukokinase menurun, dan gluconeogenesis meningkat. Akibatnya hiperglikemi, glukosuria, dehidrasi, poluria, dan polidipsi. Pada kasus menyebabkan sintesis protein menurun. Akibatnya berat badan menurun. Lipolisis meningkat yang menyebabkan peningkatan asam lemak bebas akibat penurunan hormon sensitif lipase dan peningkatan ketogenesis yang menyebabkan ketosis dan asidosis metabolisme.
Demikian juga dengan terjadinya peningkatan siklus urea membentuk uremia. Selanjutnya, hormon glukagon. Mekanisme kerja glukagon berlawanan dengan insulin, yaitu terjadi peningkatan glikogenolisis, liposis, dan gluconeogenesis. Pengaruh glukagon pada jaringan hati akan menyebabkan peningkatan adenilat siklase membran, meningkatkan AMP siklik, dan meningkatkan FAN, meningkatkan fosforilase. Selanjutnya, peningkatan metabolisme glikogenolisis, di mana glikogen diubah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukagon. Glukagon mempengaruhi banyak proses metabolisme yang juga dipengaruhi oleh insulin dan berlawanan dengan efek insulin. Glukagon bekerja terutama di hati. Tempat hormon ini menimbulkan berbagai efek pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Peran pada karbohidrat mengakibatkan peningkatan pembentukan dan pengeluaran glukosa oleh hati, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Glukagon menimbulkan efek hiperglikemik dengan menurunkan sintesis glikogen, meningkatkan glikogenolisis dan merangsang glukogenesis. Peran glukogen pada lemak mendorong hidrolisis lemak dan menghambat sintesis triasilgliserida. Glukagon dapat meningkatkan ketogenesis di hati, meningkatkan asam lemak dalam pembentukan badan keton. Peran glukagon pada molekul protein yaitu menghambat sintesis protein dan meningkatkan hidrolisis protein di hati. Glukagon menstimulus terjadinya glukogenesis melalui mekanisme metabolisme protein di hati. Materi selanjutnya yaitu tentang siklus makan puasa. Apa itu siklus? Menurut KBBI, kata siklus berarti putaran waktu dengan rangkaian kejadian berulang yang teratur di dalamnya. Selanjutnya, siklus perubahan metabolisme tubuh saat puasa. Perubahan yang terjadi di dalam tubuh saat berpuasa akan berbeda-beda, tergantung lamanya kita berpuasa. Secara teknis, tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam dari makan terakhir, yakni saat usus selesai menyerap zat gizi dari makanan. Yang keenam, usus halus dan usus besar. Proses penyerapan zat gizi dalam usus halus berkurang. Usus halus hanya bergerak secara rutin setiap 4 jam. Sementara itu, usus besar menyesuaikan penyerapan cairan dari ampas makanan untuk menjaga keseimbangan cairan. 5. Pankreas. Pada kondisi normal, organ pankreas menghasilkan hormon insulin untuk mengubah glukosa dari makanan menjadi cadangan energi. Selama puasa, produksi hormon ini menurun karena tubuh tidak mendapatkan asupan glukosa dari makanan. Selanjutnya yaitu hati. Nah, pada glukosa dari makanan sahur akan diubah glukogen dan disimpan dalam organ hati. Begitu glukosa darah habis, hati kembali mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, proses metabolisme ini glukosanya akan memberikan energi yang dibutuhkan tubuh saat puasa. Selanjutnya adalah kantong empedu. Kantong empedu merupakan cairan yang membantu memecah lemak pada proses pencernaan. Selama puasa, kantong empedu menampung cairan empedu dan menjadikannya lebih pekat untuk persiapan metabolisme lemak pada saat berbuka puasa. Perkenalkan, nama saya Ditul Makmur dengan NIM 70-100-12-10-15. Baiklah, selanjutnya siklus yang terjadi pada organ tubuh saat berpuasa. Yang pertama ada kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah tetap memproduksi air liur untuk mencegah mulut menjadi kering. Hal ini bermanfaat untuk menghalau bakteri dan sisa makanan yang dapat menyebabkan bau mulut serta gigi berlubang. Selanjutnya yaitu lambung. Produksi asam lambung menurun ketika lambung kosong. Hal ini mencegah terkikisnya dinding lambung oleh asam karena tidak adanya makanan yang digiling. Pengikisan dinding lambung merupakan penyebab utama terbentuknya luka lambung. Kegemukan mempunyai risiko menyandang diabetes. Kegemukan dengan bentuk buah pir, lingkar perut lebih kecil daripada lingkar pinggul mempunyai risiko lebih rendah untuk menyandang diabetes daripada kegemukan dengan bentuk buah apel. Lebih besar lingkar perut daripada lingkar pinggul. Penyebab yang persis dari perbedaan ini tidak diketahui, mungkin ada hubungannya dengan aktivitas metabolik jaringan lemak pada area tubuh yang berbeda. Diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang kronis. Terjadi defisiensi insulin atau retensi insulin ditandai dengan tingginya keadaan glukosa darah atau hiperglikemia
dan glukosa dalam urin atau glukosauria, atau merupakan sindroma klinis yang ditandai dengan hiperglikemia. Menurut International Diabetes Federation atau IF tahun 2012, jumlah penderitanya semakin bertambah. Lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia mengidap diabetes mellitus dan sekitar 60 juta dari mereka adalah perempuan yang berusia 15-49 tahun. Wanita lebih rentan menderita penyakit kronis seperti diabetes dan menderita cacat dibandingkan dengan laki-laki. Diperkirakan tahun 2015 sampai tahun 2050 bahwa mayoritas kaum diabetes mellitus terjadi pada wanita. Menurut Dinas Kesehatan Task Force Amerika Serikat, masalah diabetes pada wanita merupakan masalah yang sangat penting karena terdapat kaitan antara kehamilan dan kejadian diabetes mellitus. Indonesia merupakan negara kedua terbesar setelah India yang mempunyai penyakit diabetes mellitus terbanyak, yaitu 8.426.000 orang di tingkat Asia Tenggara dan diperkirakan meningkat menjadi 21.257.000 pada tahun 2030. Pada tahun 2011, Indonesia berada pada tingkat 10 negara dengan penderita diabetes mellitus terbanyak usia 20-79 tahun, mencapai 7,3 juta orang. Kemudian selanjutnya IDF tahun 2012 menyebutkan bahwa faktor risiko untuk diabetes tipe 2 adalah kegemukan, diet dan aktivitas fisik, meningkatnya usia, resistensi insulin, riwayat keluarga, diabetes dan etnis. Perempuan yang memiliki lemak berlebih pada batang tubuh, terutama jika itu berada pada bagian perut, lebih mungkin terkena DM. Ini dikarenakan lemak pada organ-organ perut lebih mudah diolah untuk memperoleh energi. Pada saat lemak diolah menjadi energi, kadar asam lemak dalam darah meningkat. Tingginya asam lemak dalam darah menyebabkan meningkatnya resistensi terhadap insulin. Dengan kemajuan zaman, membuat manusia semakin terdorong dengan gaya hidup modern yang tidak sehat. Kesibukan mereka membuat tidak ada waktu untuk berolahraga. Akibatnya, sirkulasi dalam darah tubuh tidak normal. Kerja jantung pun ikut terganggu, sehingga secara keseluruhan kerja organ tubuh pun terganggu, termasuk sensitivitas insulin. Baik, selanjutnya berdasarkan survei hasil yang didapatkan pada percatatan medik RSUD Dr. RM Dojo Ilham Binjai, jumlah penderita diabetes mellitus pada wanita pada tahun 2017 yaitu 1.412 orang, dan pada wanita usia subur yaitu 52 orang. Dan setelah dilakukan wawancara, pasien tersebut tidak memiliki riwayat keluarga penderita diabetes mellitus, dan kebanyakan dari pasien memiliki kebiasaan makan yang tidak teratur dan sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian ini menggunakan studi analitik observasional dengan kasus diabetes mellitus pada wanita usia subur dan kontrol pada wanita yang tidak memiliki penyakit diabetes mellitus. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi secara langsung pasien yang terjangkit diabetes mellitus, bertujuan untuk mengetahui diabetes mellitus pada wanita usia subur. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan pengisian kuesioner. Adapun hasil penelitiannya pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisis bivariat. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh obesitas terhadap kejadian diabetes mellitus pada wanita usia subur tidak obesitas. Pengaruh obesitas artinya wanita usia subur yang obesitas perkiraan resikonya 2,9 kali akan menderita diabetes mellitus dibandingkan dengan yang tidak sama sekali pernah terkena obesitas. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh obesitas terhadap kejadian diabetes mellitus diperoleh hasil analisis bivariat menunjukkan nilai P lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel obesitas berpengaruh terhadap kejadian diabetes mellitus pada wanita usia subur. Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh obesitas terhadap kejadian diabetes mellitus diperoleh nilai OR sama dengan 2,931 atau 95%.
C1 sama dengan 1,292 sampai 6,652. Artinya, wanita usia subur yang obesitas perkiraan resikonya 2,9 kali akan menderita diabetes mellitus dibanding dengan yang tidak obesitas.